PKB melihat kinerja Anies saat memimpin Jakarta. Bahkan mereka menyebut saat ini tidak sampai 2 tahun, kondisi Jakarta semerawut lagi setelah Anies tidak menjabat. Sindiran dari PKB ini jelas menyinggung nama penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono. Saya bukan mendukung Heru Budi, tapi yang dia komentari ada benarnya. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Akhirnya, Anies kembali dapat kepastian untuk maju di Pilkada Jakarta. PKS yang pertama kali mendukung Anies. Saat ini tambah lagi PKB yang resmi mengusung Anies sebagai calon gubernur. Dua partai ini sudah cukup kursi untuk mengusung Anies. Syaratnya sekurang-kurangnya 21 kursi. Total kursi PKS dan PKB adalah 28 kursi. Sebagai partai yang mendukung Anies, maka wajib hukumnya memuji Anies. Bila perlu mendukung sampai setinggi langit. PKB melihat kinerja Anies saat memimpin Jakarta. Bahkan mereka menyebut saat ini tidak sampai 2 tahun, kondisi Jakarta semerawut lagi setelah Anies tidak menjabat. Sindiran dari PKB ini jelas menyinggung nama penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono. Saya bukan mendukung Heru Budi, tapi yang dia komentari ada benarnya. Dia tanya, konteks semerawut itu kayak gimana? Jika yang disorot adalah kali-kali di Jakarta yang makin kotor, Heru Budi malah membalas balik dengan mengatakan justru kondisi kali selama kepemimpinannya lebih bersih setelah 5 tahun terbengkalai. Saya kadang tertawa kalau ada yang bilang kondisi Jakarta sangat bagus di era Anies. Bagus dari mana? Hanya orang sakit hati kepada Ahok yang tidak tahu perbedaan kinerja dia dengan Anies. Yang jelas, Tanah Abang yang lumayan agak rapi dan tertib di era Ahok malah jadi semrawut di era Anies. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Di era Ahok, pasukan oranye giat bekerja, tapi di era Anies mereka jadi kurang terlihat. Di era Heru Budi, pasukan oranye kembali ada dan dipekerjakan untuk membersihkan selokan dan sungai. Di era Ahok, Kalijodo rapi dan tertata. Tapi di era Anies, silakan cek sendiri deh gimana kondisinya. Justru sejak Ahok tidak menjabat, Jakarta lebih berantakan di era Anies. Jakarta cuma dipercantik di pusat dan inti kota. Selebihnya sama saja. PKB kalau memuji kadang terlalu heboh. Di era Anies anggaran juga lebih semrawut. Banyak anggaran aneh yang kalau enggak viral mungkin bakalan lolos. Misalnya anggaran Lem Aibon. Terus ada lagi banyak kasus kelebihan bayar. Anggota TGUPP banyaknya minta ampun, digaji pakai APBD, tapi hasil kerjanya tidak sebanding. Kali Ciliwung, coba bandingkan penataan antara era Ahok dan Anies. Di era Anies, normalisasi sungai malah terhambat karena Anies entah terlalu malas, atau takut, atau memang sengaja tidak mau melanjutkan proyek itu. Ruang terbuka yang dibangun di era Ahok banyak yang tidak terurus oleh Anies. Urus sungai aja kadang enggak beres-beres. Anies pernah digugat oleh warga di sekitar Kali Mampang. Pengadilan bahkan menyuruh Anies mengeruk sungai itu sampai tuntas. Bayangin aja, keruk sungai aja harus disuruh oleh pengadilan. Tapi biarlah kali ini warga Jakarta yang menentukan. Kadang lucu aja sih, Anies sampai saat ini masih menjadi calon gubernur paling populer dan elektabilitas juga masih tinggi. Peluangnya untuk menang pilkada masih sangat besar. Politik kadang aneh dan bikin bingung. Orang yang track recordnya jelas-jelas tidak bisa membuat Jakarta lebih baik, malah tetap mau didukung. Entah apa yang salah dengan pemikiran mereka. Mereka kayak enggak pernah belajar dari kesalahan memilih di pemilu dan pilkada sebelumnya. Bodoh dalam memilih pasti akan berbuah penyesalan selama minimal 5 tahun. Nama Anies memang bakal menjadi magnet yang menarik partai lain. Sebelumnya PDIP kabarnya juga tertarik dengan Anies. Kabarnya Anies akan diduetkan dengan Ahok.
Meski mereka duetnya bakal menang dengan mudah, tapi saya sangat tidak setuju. Keduanya kayak air dan minyak. Yang satu jago kerja, yang satu jago bicara. Anies terkenal karena terseret dalam isu politik identitas dan politisasi agama. Orang-orang di belakang Anies, salah satunya adalah kelompok yang suka menjual agama. Ahok sendiri adalah korban dari keganasan mereka. Bahkan lucunya, Kaisang juga mulai memuji Anies. Dia bilang Anies itu orang hebat. Dia suka menonton program Desak Anies saat kampanye Pilpres 2024. Dia juga bilang berduet dengan Anies adalah pilihan yang paling realistis karena surveinya tinggi. Saya tidak tahu apakah ini cuma bercanda atau memang serius. Kalau ini serius, berarti Kaisang itu oportunis yang sangat memalukan. Bukan cuma dia memanfaatkan putusan MA, tapi juga memanfaatkan nama Anies untuk kepentingan politiknya. Langkah ini sangat mudah ditebak, yaitu Kaisang mau menang pilkada sebagai wakil gubernur. Tidak masalah berduet dengan siapapun, yang penting menang. Setelah itu, dia bisa maju menjadi calon gubernur dengan lebih mudah karena sudah punya nama. Saya tidak peduli Anies akan duet dengan siapa. Saya juga tidak akan terkejut kalau misalnya Anies duet dengan Ahok atau Anies duet dengan Kaisang. Saat ini, saya tidak kaget lagi dengan keajaiban-keajaiban di dunia politik setelah melihat apa yang dilakukan MK. Anies Ahok atau Anies Kaisang semua mungkin bisa terjadi. Tapi yang jelas, duet Anies dan Kaisang adalah kombinasi paling parah buat Jakarta. Ini duet yang parah bener. Yang satu terkenal tidak bisa kerja, yang satu lagi masih belum ada pengalaman. Cuma beruntung nebeng nama Jokowi. Super Express jadi ketua umum partai, lalu bisa menjadi calon gubernur karena MA mengubah putusan soal usia calon kepala daerah. Kalau dua orang ini bergabung, memang potensi menang sangat besar. Tapi nasib Jakarta gimana? Bisa kalian bayangkan Jakarta bakal kayak gimana kalau sampai ini terjadi? Lebih mengejutkan lagi kalau sampai mayoritas warga Jakarta merestui dan memilih mereka. Kacau banget ini. Semoga warga Jakarta tidak rindu atau ngidam gebrakan Anies yang sering gonta-ganti nama jalan. Buang anggaran untuk bikin sumur resapan yang bukan menyerap air tapi menyerap uang rakyat. Di era Anies banyak yang semrawut. Yang paling rapi di era Anies adalah tata kata dan kalimat indah yang keluar dari mulut dia. Itu rapi sekali pemilihan kata dan kalimatnya. Sisanya berantakan. Pilpres 2024 sudah memberikan kita satu pelajaran yang sangat keras. Saya berharap warga Jakarta juga belajar dari sana. Tapi kalau masih belum kapok, apa boleh buat? Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.